Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Hari ini kita sudah kedatangan salah seorang ASN inovatif. Selamat datang Bapak Oscar Devi Presta Esud MSI dari Selamat Dinas datang. Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Mbak Ika. Gimana kabarnya Pak Oscar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita mau bahas inovasinya Pak Oscar yang diberi judul Pengembangan Ekowisata Minahutan Taman Mata Mangrove di lokasinya di Sungsang, Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Nah, gimana nih Pak Oscar, latar belakangnya kok bisa ada ide bikin pengembangan ekowisata Minahutan di Sungsang ini? Iya, yang mengawali adanya inovasi atau ide membangun pengembangan ekowisata Minahutan Mata di Sungsang 4, Kabupaten Banyuasin. Pertama waktu itu ketika saya menduduki sebagai Kepala UPTD KPH yang membidangnya atau mempunyai tugas fungsi sebagai pemangku wilayah terkait bidang kehutanan, di mana di situ mempunyai peran tanggung jawab terkait perlindungan hutan dan termasuk pengelolaan hutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di sisi lain Sungsang itu merupakan salah satu aset kita Provinsi Sumatera Selatan, di mana Sungsang itu mempunyai kultur budaya desa nelayan tertua ya di Sumatera Selatan. Nah, di sana juga sudah ditetapkan sebagai desa wisata. Namun sebenarnya di sana berdekatan bahkan berkesampingan dan bersama-sama. Mereka hidup itu di sekitar kawasan hutan, terutama pada ekosistem mangrove. Hanya saja sejak sudah lama mungkin tidak ada sentuhan. Nah, melihat itu di samping juga sekarang kan kita sama tahu di Banyuasin khususnya arah Sungsang dan Tanjung Sapi Api itu semakin pesat perkembangan ekonomi, pembangunan sejak adanya pelabuhan, bahkan akan adanya lagi pelabuhan. Pengaruh atau efek dari itu sangat besar juga, di mana adanya masyarakat ataupun oknum yang membuka lahan merusak hutan. Nah, dengan konsep itu kita mengembangkan suatu konsep bahwa masyarakat dapat bisa manfaat dari hutan itu dengan menjaga dan memanfaatkan hutan itu, mereka bisa mendapat nilai ekonomi yang besar. Tidak mesti mereka harus menggarap ataupun membabat hutan atau mengubah menjadi kebun. Nah, konsep inilah yang kami coba untuk kami dasari ke kawasan Sungsang 4. Nah, yang pertama mungkin diawali dengan perubahan mindsetnya masyarakat dulu. Di mana masyarakat yang memang notabene mereka nelayan, sama ini cuek ya dengan kawasan, apa sih guna manfaat kawasan hutan, apalagi mangrove. Dan alhamdulillah sekarang mereka merasakan bahwa kita dengan menjaga hutan tidak hanya manfaat kebaikan untuk lingkungan mereka, tapi ternyata bisa ada peningkatan ekonomi buat mereka. Jadi itu jenis pengembangan ekowisatanya itu seperti apa nih? Memanfaatkan mangrove itu ya dengan wilayah pesisir berarti ya? Betul Mbak Ika. Jadi karena Sungsang itu kan kalau berbatasannya ke sana sudah Laut Bangka. Memang akan kita tonjolkan yaitu konsep ekowisata. Ekowisata itu wisata yang berbasis dengan lingkungan. Ekowisata ekosistem mangrove. Dan kita punya mangrove termasuk yang terbesar, tapi kita tidak bisa menonjolkan mangrove itu. Makanya dengan konsep ini kita bisa menjual konsep mangrove ini ya untuk memang mempunyai nilai tambah baik untuk masyarakat dan khususnya untuk daerah kita nanti. Udah ada dampak belum dari adanya pengembangan ekowisata ini terhadap masyarakat sekitar ataupun memang pemangku kebijakan di sana gitu? Alhamdulillah sampai sejak dimulainya sampai sekarang itu sudah mulai ada dampak yang menurut kami sih sudah sangat besar. Terutama satu dari mindset masyarakat. Aslinya dulu masyarakat tuh tidak mau peduli, sekarang sudah punya kepedulian. Bahkan kemarin kami lihat di rumah-rumah itu sudah ada tanaman mangrove itu. Pembibitan ya? Iya, pembibitan sendiri.
Oke. Kayak seperti kalau kita melihara hewan kan, kandang ayam ada di depan rumah. Kalau itu bibit tanaman tuh disusun rapi di depan rumah. Oke. Satu. Kedua, sudah merasakan mereka karena di sana sudah mulai kegiatan pemulihan. Jadi dari konsep itu sekarang ini sedang program pemulihan. Pemulihan itu artinya penanaman dulu terhadap kawasan-kawasan hutan yang terbuka. Mereka sudah mendapatkan nilai ekonomi di mana mereka dapat mengambil bibit, kemudian bibitnya, benihnya dibeli, kemudian menjadi bibit, kemudian mereka menanam, mereka mendapat upah tanam dan upah biaya perawatan, sehingga secara otomatis mereka tuh tidak lagi merasakan bahwa kalau kita tidak jadi nelayan atau tidak melaut, kita tidak dapat apa-apa. Nah, kalau sekarang kita tidak melaut, kita ada tambahan penghasilan, yaitu kita bisa ikut. Kalau sekarang kegiatannya masih pemulihan, jadi mereka ikut menanam. Tapi ke depan ada gerakannya, nanti akan ada produk-produk turunan dari mangrove itu. Seperti nanti ada silvofisherinya, jadi ada budidaya ikan atau kepiting yang akan di daerah sana. Kemudian ada pengembangan produk UMKM seperti souvenir atau makanan seperti pempek udang, terasi. Kalau sekarang kan dulu kita kenal kalau terasi yang paling ngetop itu dari Bangka ya. Terasi Bangka itu yang paling enak. Sebenarnya suppliernya atau pemasok itu dari Sungsang ya. Tinggal nyebrang aja. Hanya packagingnya lebih dikenal mereka. Nah, nanti ke depan pusat atau sentralnya terhadap hasil laut itu akan di sana jadinya, di Sungsang 4. Jadi ini ada kerjasama nggak dengan pihak atau stakeholder lain, misalnya BUMN, BUMD, ataupun pemerintah setempat gitu? Alhamdulillah, kalau kerjasama memang ini multi stakeholder ya. Kalau sekarang kerennya nyebutnya Pentahelix. Pentahelix semua masuk, pertama dari pemerintah provinsi khususnya, Dinas Pariwisata juga sudah juga perannya sudah besar, sudah terlibat. Kemudian juga pemerintah kabupaten juga sudah mulai masuk dalam tahapan perencanaan mereka pada sisi daerah Sungsang. Kemudian yang terbaru bahwa yang langsung sudah bisa action itu kita dengan pihak BUMN. Nah, salah satunya itu ada dari Kilang Pertamina Indonesia ya, KPI. Nah, itu sudah mereka melakukan pendampingan. Tahun kemarin diawali dengan SPK. Jadi mereka pendampingan pengelolaan terhadap hutan desa yang akan kita jadikan konsep ekowisata Bina Hutan tadi. Lumayan sudah hampir, kalau kemarin targetnya pembiayaan sampai 1 miliar 1 tahun. Ya itulah yang menjadi semangat dari masyarakat setempat ya untuk mengembangkan ekowisata mangrove ini gitu ya. Artinya di awal saja ini masih sudah merasakan mereka. Apalagi nanti sudah benar-benar terwujud konsep ekowisatanya. Iya, terintegrasi ya. Ya sudah terintegrasi. Nah, syukur-syukurlah semua terlibat. Termasuk Balitbang Nop ini dengan adanya kami masuk dalam nominasi inovator ini juga mempromosikan hari ini kami di podcast. Salah satu ini juga bentuk kolaborasi yang luar biasa untuk menunjang tambah lebih menggaungkan ekowisata di Sungsang 4. Iya, luar biasa sekali Pak Oscar inovasinya ini karena melibatkan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar yang tadinya mungkin. Kemudian ini juga safety untuk menyelamatkan pesisir pantai kita yang takutnya banjir gitu ya, terjadinya longsor gitu. Dengan adanya penanaman mangrove itu membantu menyelamatkan ekosistem dan lingkungan juga gitu ya. Nah, ini ada nggak hambatannya selama menjalankan ini dari 2023 atau 2022 nih? Pertengahan 2022. Pertengahan 2022. Nah, berarti ini udah hampir 1-2 tahun lah ya, hampir masuk 2 tahun. Nah, ini hambatannya seperti apa, Pak? Karena kan kalau kita menghadapi masyarakat, apalagi yang memang mindsetnya udah saya harus nelayan pokoknya gitu, nggak bisa nanem gitu ya. Nah, itu gimana tuh hambatannya? Ya, kalau dibilang hambatan, hampir semuanya jadi hambatan. Iya. Artinya karena begini. Kita menanamkan konsep pertama merubah pola pikir masyarakat kan sulit. Masyarakat itu akan percaya ketika sudah melihat bukti sebenarnya. Tapi alhamdulillah karena kita rajin berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah desanya, kepala desa, seperangkat desa dan semua, akhirnya teratasi sendiri mindset bahwa mana mungkin Pak kami ini bisa dapat kasarnya dapat untung dengan kami ini menjaga atau merawat hutan. Mendingan kami seperti yang lain. Karena di sana Mbak Ika, lahan itu dibabat. 1 hektar itu sudah mencapai 100 juta sekarang. Kalau dijual dengan investor. Makanya mereka banyak tergiur. Ternyata alhamdulillah
di sana kan kemarin ada sekitar 500 hektar yang bisa kita plotting untuk masyarakat Desa Sungsang. Dan sampai hari ini kawasan itu terselamatkan, tidak diganggu gugat oleh siapapun. Satu itu. Kedua, memang tantangan yang selanjutnya masih perlu pendampingan dari pihak-pihak yang berkompeten ya, seperti terkait misalnya wisata tadi, karena memang butuh penganggaran terkait dengan infrastruktur yang bisa mendukung bagaimana wisata ke Sungsang itu terfasilitasi dengan baik. Walaupun dari Palembang ke Sungsang itu kan 1,5 jam. Akses jalan bagus, tapi tetap sarana-sarana pendukung perlu kita siapkan. Kemudian yang lain juga masih diperlukannya memang peningkatan kapasitas terhadap masyarakat. Mungkin nanti masuk dari dinas koperasi, dinas yang lain-lain, bagaimana mengemas makanan, bagaimana packaging produk, sehingga benar-benar layak atau memang pantas untuk dijadikan souvenir untuk wisata. Dan ini sedang berjalan, mungkin ya namanya pemerintah kan menyesuaikan dengan anggaran bertahap ya. Bertahap. Insya Allah ke depan akan semakin bisa dikolaboratifkan dengan instansi terkait. Kemarin udah dapat apresiasi juga ya dari Kementerian Pariwisata ya? Ya, nah kemarin alhamdulillah karena Sungsang 4 itu memang desa wisata. Tapi desa wisata mereka itu pertama yang ditekankan budaya. Nah, alhamdulillah kemarin mereka masuk ditambahkan terkait mangrove itu. Alhamdulillah menjadi sorotan dan menjadi pusat perhatian juga sehingga mereka berhasil masuk 75 desa. Di Indonesia. Di Indonesia, dan Pak Sandiaga Uno-nya langsung hadir di sini. Langsung hadir. Berarti udah melihat langsung ya. Itu tambah membangun motivasi mereka bahwa ini loh rupanya pentingnya kita menjaga hutan di sekitar kita. Wah keren bener ini inovasinya. Selanjutnya Pak Oscar, harapan kedepannya nih untuk pengembangannya lagi nih, ya memang tadi udah disebutkan ya bahwa pengennya nanti terus continue gitu, berkelanjutan. Cuma ada harapan lain nggak nih dalam waktu dekat ataupun untuk pengembangan selanjutnya? Ya, harapan yang lainnya sebenarnya memang butuh sentuhan yang besar. Artinya Sumatera Selatan, khususnya di Banyuasin, kita belum memiliki destinasi wisata yang benar-benar bisa jadi andalan. Artinya kalau kita misal ke daerah-daerah lain, ada spot-spot yang memang menjadi target tujuan. Kalau kita masih untuk, apalagi terkait alam, kita punya Punti Kayu, tapi Punti Kayu tidak terlalu bisa dimaksimalkan ya saat ini karena kondisi hal-hal yang lainnya. Tapi di Sungsang, itu dengan akses yang bagus, akses yang cepat, terus ekosistemnya yang masih benar-benar asri, satwanya masih banyak, apalagi burung Mbak, saat musim burung migran tuh, berapa jenis burung itu mampir ke sana. Itu kan kalau dia karena berdekatan dengan Taman Nasional Sembilang. Nah itu potensi yang luar biasa untuk wisata. Mungkin kita perlu sama-sama bergerak dari semua sektor, baik pemerintah swasta, BUMN, dan teman-teman termasuk media, termasuk LSM, NGO yang lain-lainnya, untuk kita benar-benar mewujudkan Sungsang itu betul-betul menjadi destinasi wisata yang luar biasa, terutama untuk wisata ekologi ya, dan bisa menjadi ekowisata edukasi juga. Nah terakhir nih, pesan dan kesannya untuk sahabat inovasi di rumah seperti apa? Silakan Pak Oscar. Untuk sahabat inovasi semua, jangan berhenti berkarya dan berbuat, karena sekecil apapun yang kita buat, kita tidak akan pernah tahu seberapa besar efeknya. Artinya, jangan merasa yang kita lakukan tidak akan menjadi hal yang luar biasa, tapi yakinlah apa yang kita lakukan tidak akan ada yang sia-sia. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada Pak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang mensupport, juga Kepala Dinas, rekan-rekan semua, dan stakeholder yang terkait, termasuk pemerintah Kabupaten Banyuasin, pemerintah Desa Sungsang 4, serta rekan-rekan yang semua membantu sehingga insya Allah ekowisata Sungsang 4 menjadi yang fantastis di Sumatera Selatan. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Oscar atas waktunya sudah berbagi dengan kita. Sama-sama, Mbak Ika. Gimana
betapa besarnya potensi yang ada di Sungsang 4 itu ya. Betul. Dan kalau Sungsang 4-nya sudah berhasil, bisa membuka wilayah-wilayah lainnya untuk dikembangkan lagi ya. Betul. Gitu. Mudah-mudahan harapan kedepannya yang memang sudah dimulai dari 2 tahun lalu itu bisa lebih dikembangkan lagi. Terima kasih sekali lagi Pak Oscar. Terima kasih Mbak Ika. Sahabat Sama-sama. inovasi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan komentar ataupun pertanyaan pada kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat, kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.